Assalamualaikum anak soleh-soleha. Semoga anak soleh-soleha selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar hadis yang ke-19, yaitu tentang berinfak, halaman 29. Nah, Ustazah akan bacakan hadisnya sebanyak 3 kali. Anak soleh-soleha tolong disimak ya. Ustazah mulai. Anfiq ya bna Adam yunfaq alaika. Anfiq ya bna Adam yunfaq alaika. Sekali lagi. Anfiq ya bna Adam yunfaq alaika. Makna hadisnya Ustazah akan bacakan 2 kali. Berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Hadis riwayat Bukhari. Sekali lagi. Berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Hadis riwayat Bukhari. Nanti anak soleh-soleha tolong dihafal ya. Hadis ke-19 tentang berinfak. Nah, adapun adab dari hadis ini, yang pertama adalah anak soleh-soleha jika berinfak itu dari harta yang terbaik, yang halal dan yang paling disukai, bukan dari harta yang haram atau dari harta yang tidak baik. Yang kedua, anak soleh-soleha jika berinfak harus merahasiakan sedekah dan tidak menampakkannya kecuali dibutuhkan. Dianjurkan untuk merahasiakan sedekah karena hal ini lebih menjaga keikhlasan. Yang ketiga, jika bersedekah kepada orang yang berhak menerimanya dan membutuhkan. Sangat dianjurkan bersedekah kepada orang yang membutuhkan dan berhak menerima. Adapun kisah hadis ini adalah dari sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan, merupakan salah satu sahabat Nabi yang kaya dan juga sangat dermawan. Dengan kekayaan dan kedermawanannya, dia banyak memberikan harta bendanya untuk menegakkan agama Islam. Salah satu contoh kedermawanannya yaitu pada saat perang Tabuk melawan Romawi. Utsman menyediakan 300 ekor unta dan 1000 dinar dari kantong pribadinya untuk bekal perang. Utsman juga tidak segan mengeluarkan hartanya untuk kebaikan umat Islam. Misalnya, ketika Utsman bin Affan membeli sebuah sumur milik orang Yahudi di Madinah untuk umat Islam. Dalam buku Utsman bin Affan yang ditulis oleh Muhammad Hussein Haikal, pada saat itu di Madinah hanya ada satu sumur yang mengeluarkan air. Sumur tersebut dimiliki oleh seorang Yahudi. Seorang Yahudi tersebut menjual airnya kepada umat Islam dengan harga yang cukup tinggi. Tentu saja umat Islam menjadi resah dengan persoalan ini. Kabar ini akhirnya sampai kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menyeru kepada para sahabatnya untuk menyelesaikan persoalan air dan sumur tersebut. Beliau menjanjikan siapapun yang membeli sumur milik Yahudi itu dan mewakafkannya untuk umat Islam, maka ia akan mendapatkan minuman di surga sebanyak air dalam sumur tersebut. Mendengar apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah tersebut, Utsman bin Affan langsung mendatangi seorang Yahudi pemilik sumur tersebut. Dengan segala kepandaian dalam bernegosiasi, akhirnya Utsman pun berhasil membeli sumur tersebut dengan harga 12.000 dirham. Namun, sumur tersebut belum sepenuhnya milik Utsman. Utsman harus bergantian untuk mengambil air tersebut. Pasalnya, sehari sumur tersebut milik Utsman dan sehari lagi sumur tersebut milik Yahudi, dan begitulah seterusnya. Utsman pun menyeru kepada kaum muslimin agar mengambil air sumur tersebut sebanyak mungkin pada hari ketika sumur tersebut dimiliki oleh Utsman. Kondisi demikian berjalan beberapa
beberapa waktu hingga akhirnya Yahudi pemilik sumur tersebut menawarkan kepada Utsman untuk membeli secara penuh. Utsman mengeluarkan 8.000 dirham lagi dari kantongnya untuk melunasi harga sumur tersebut. Dengan demikian, sumur itu sudah dimiliki Utsman secara penuh. Sumur ini lantas diberikan dan diwakafkan kepada umat sehingga umat Islam bebas mengambil air kapanpun mereka butuh. Sumur tersebut dikenal dengan nama Sumur Raumah. Begitulah kisah tentang berinfak. Nah, anak soleh-soleha tugasnya adalah di halaman 32 ya, Nak. Tugasnya halaman 32 imla hadis. Jadi anak soleh-soleha menulis hadis berinfak sebanyak 5 kali. Fahimtum ya anak soleh-soleha? Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.